Selamat pagi, harapan kami semuanya dalam sukacita dan merasakan kasih Tuhan di mana kita masih diberkati hingga pagi ini. Ada baiknya sebelum kita melakukan segala aktivitas, terlebih dahulu kita didasari atau diberangkatkan oleh firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Allah di tempat tinggi, terima kasih. Kasih-Mu tidak berkesudahan sepanjang kehidupan kami. Hanya Engkaulah penolong kami dan harapan kami. Untuk itu ya Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Kau materaikan Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti dan dimampukan untuk melakukan itu dalam segala aktivitas kami. Dalam Kristus dengari Allah doa kami. Amin. Firman Allah yang menjadi renungan buat kita pada hari ini, Rabu 29 Mei 2024, yang tertulis dalam Roma pasal 3 ayat 26, demikianlah bunyinya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Demikian pembacaan firman Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus. Kalau berbicara tentang Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus, tidak lepas dari peristiwa perjanjian lama, yaitu pada janji Allah kepada Abraham, nenek moyang umat Israel, yang imannya dibenarkan oleh Allah. Hukum Taurat yang diberikan Allah kepada Musa dan umat Israel menunjukkan bagaimana umat Allah harus hidup. Selanjutnya, Allah telah mengutus Yesus Kristus untuk menebus dosa agar manusia dibenarkan oleh Allah karena imannya. Keadaan ini tidak dapat terlaksana oleh hukum Taurat sendiri. Namun, tidak berarti hukum Taurat tidak berguna atau bahwa manusia yang menaati hukum Taurat atau umat Israel tidak lagi menjadi bagian umat Allah. Namun sekarang Paulus menegaskan bahwa hanya mereka yang beriman kepada Yesus Kristus yang dapat diterima sepenuhnya oleh Allah. Karena pada saat itu bangsa Rom memakai, walaupun tidak mengimani Yesus, mereka mendapat keselamatan atau dibenarkan. Itulah sebagian ajaran yang mereka dengarkan. Tindakan Allah yang setia pada perjanjian yang dibuat dengan umatnya menunjukkan bahwa Dia benar. Sebaliknya, umat pilihannya justru ternyata tidak benar, di mana mereka berulang kali tidak setia kepada Tuhan, sehingga mereka menuai akibat murka Allah. Akan tetapi para nabi, salah satunya seperti Yeremia, menubuatkan bahwa kelak Tuhan akan memperbaharui perjanjiannya yang telah diingkari oleh umatnya. Dan di kemudian hari, umat pengikut Kristus melihat penggenapan nubuat tentang perjanjian baru itu dalam karya penebusan Kristus lewat kematiannya. Karya Kristus merupakan dasar baru yang menentukan benar atau tidak benarnya manusia di hadapan Allah. Manusia dalam hubungan dengan Allah merupakan pembenaran Allah karena iman.
dalam Yesus Kristus bagi semua orang percaya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma oleh karena penebusan dalam Kristus. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Melalui pembenaran tersebut, hubungan Allah dengan umatnya dipulihkan kembali karena dasarnya bukan lagi hukum Taurat, melainkan karya Kristus. Umat Allah dalam perjanjian yang diperbaharui tidak lagi sebatas lahiriah atau hanya untuk Israel. Di dalam Kristus terbuka jalan kepada kasih karunia Allah bagi semua yang percaya kepadanya, sehingga kita semua hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, di dalam hubungan yang benar dengan Dia. Kita berdoa. Syukuri ya Allah, kasih-Mu tidak berkesudahan. Engkau tetap berkarya memberikan penyelamatan kepada umat yang Kau ciptakan. Di mana Tuhan, Engkau telah memberi para hamba-Mu, memberi hukum Taurat, tetapi itu tidak bisa memberikan keselamatan atau pembenaran buat umat ciptaan-Mu. Di dalam Kristus kami dapat dibenarkan oleh iman dan oleh kasih karunia. Itulah kemurahan hati-Mu yang sungguh luar biasa. Keadilan-Mu di dalam kehidupan kami, Engkau tutupi dengan kasih-Mu, sehingga hidup kami tidak berakhir lagi dengan kematian. Untuk itu ya Bapa, di dalam hari-hari yang kami jalani, mampukan kami dikuasai oleh Roh Kudus-Mu, agar di dalam perkataan, di dalam perbuatan, di seluruh gerak-gerik kami, benar-benar menunjukkan yang sudah dikuasai Roh Kudus, sehingga kami berkenan di hadapan-Mu dan di hadapan sesama kami. Tolonglah kami ya Tuhan, setiap orang Kristen, setiap hamba-Mu menunjukkan kasih karunia Tuhan. Ya Bapa di surga, kami selalu berdoa, yang mana selalu ada di sekitar kami yang mengalami kesakitan. Tolong Tuhan sembuhkan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, melalui makanan, melalui obat, dan melalui angin sekalipun. Tuhan mampu memberi kesembuhan, agar sukacita keluarga penuh di dalam Tuhan. Juga banyak Tuhan mengalami pergumulan oleh keadaan ekonomi, keluarga, dan berbagai hal. Nyatakan kuasa-Mu, kebaikan-Mu Tuhan, agar seluruh umat-Mu percaya dan tidak takut bahwasanya Engkau adalah Allah yang sungguh hebat, yang mampu memberikan yang terbaik, topang yang lemah, hibur yang berduka. Dan pada saat-saat ini Tuhan, anak-anak kami yang mau ujian mulai tingkat TK, SMP, SMA ke perguruan tinggi, Tuhan beri terutama kesehatan, hikmat kebijaksanaan, agar mereka memperoleh nilai yang bagus sehingga boleh melangkah ke jenjang lebih tinggi. Dan seluruh peparan jemaat-Mu, hamba-Mu yang jauh dan dekat, biarlah Engkau Tuhan selalu menjaga mereka. Biarlah Tuhan seluruh anak-anak kami yang takut akan Tuhan, sehingga mereka kelak boleh orang yang berhasil. Ingatkan kami selalu Tuhan untuk berserah kepadamu. Dahului kami dalam segala hal. Jauhkan segala sakit penyakit, segala rencana sejahat. Tapi biarlah kami di bawah naungan kuasa-Mu.
Terima kasih atas berkat melimpah. Dalam Kristus kami berdoa. Anugerah Yesus Kristus, persekutuan Allah Bapa dan penyertaan Roh Kudus kiranya selalu menaungi hati dan pikiran kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Allah selalu memberkati kita, tetap semangat. Salam.